Ya. Makasih Mas Riri udah datang nyempetin ke Mampang Gatsu Mansion. Nah ini sekarang sekarang kita punya tamu spesial nih Mas Riri yang akan kita tanya-tanya seputar Mampang Gatsu Mansion. Mungkin Mas Riri boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman kita. Oke, perkenalkan nama saya Riri Yakub, saya prinsipal arsitek dari Atelier Riri sekaligus desainer untuk proyek Mampang Gatsu Mansion. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit latar belakang dari desain Mampang, terus kenapa Mas Riri memutuskan untuk tune in di Mampang Gatsu ini untuk mendesain rumahnya langsung gitu. Boleh ceritain sedikit? Ya singkat cerita sebenarnya kami ditunjuk langsung ya sama teman-teman di Mampang Gatsu Mansion. Terima kasih banyak sudah mempercayakan ke kita. Dan proyek ini sebenarnya interesting banget buat kita dari awal karena ini adalah salah satu proyek urban house ya yang berada di tengah kota dengan konsep apart house gitu ya. Jadi kita mencoba mengambil segmentasi orang yang biasa tinggal di apartemen tapi dia landed gitu. Nah, makanya kita harus kasih diferensiasi yang berbeda gitu. Jadi latar belakang dari desain ini sebenarnya bagaimana meng-create rumah atau hunian yang kompak yang bisa mengakomodir kebutuhan huni masyarakat urban, millennials dan kaum pekerja di ibu kota gitu. Oke. Berarti ini yang kayak menjadi mungkin latar belakang kita bikin beberapa konsep seperti split level, terus ada juga mungkin di bagian lantai 3 itu khusus untuk kamar tidur saja gitu ya? Nah iya, memang secara umum kan pertama kebutuhan dari hunian itu kita harus siapkan ya, seperti kamar yang memadai, ada 3 kamar di rumah sekecil ini ya, lebarnya cuma 5,5 meter, panjangnya relatif sekitar 10 sampai 12 meter ya, bervariasi gitu. Nah kalau konsepnya sebenarnya kita ngambil dari gaya hidup yang ingin dicapai gitu ya, yaitu bikin satu hunian dengan ada satu area living, dining, kitchen yang open gitu. Kita biasa sebut open plan gitu ya. Cuman di sini kita mau buat variasi, dia ada split levelnya memang supaya experience-nya itu berbeda meskipun kita masih berada di satu ruangan. Jadi di livingnya ceilingnya kerasa tinggi, kerasa lebih luas, sedangkan di area diningnya kita buat levelnya agak naik sehingga dia lebih intimate gitu. Karena kan suasana makan, suasana masak gitu kayaknya enak, lebih intimate. Nah terus sebenarnya ada lagi nih Mbak konsep secara umum dari perumahan ini. Jadi di sini kan rumahnya itu kan ada 2 row memanjang gitu ya, sekitar 12 rumah di kiri, 12 rumah di kanan. Nah sebenarnya antara masing-masing rumah itu dia arah hadapnya tuh ke timur sama barat. Nah dan saling berhadapan tuh, makanya kita coba tawarkan gimana biarpun rumah ini dia berada di lingkungan yang perumahannya rapat dan padat, tapi privasi yang kita jaga. Makanya kita akalin dengan mencoba visualnya dari dalam rumah itu tetap bisa terbuka keluar, tapi dari dalam privasinya kejaga. Nah makanya kita sebut rumah ini konsepnya twin screen. Twin screen yang di jendelanya bagian fasad itu ya? Iya, sebenarnya itu kisi-kisi untuk membuat shading atau bayangan supaya panasnya nggak masuk, privasinya juga terjaga. Iya benar sih, jadi kita dari dalam tetap kelihatan di luar, tapi di luar belum tentu bisa lihat detail ke dalam. Iya, dari dalam kan kita bisa ngeliat nih keluar nih sensasinya ngintip-ngintip gitu kan, terus bisa dibuka tutup harapannya itu, jadi bisa ada pilihan lah buat orang untuk ketika privasi dibutuhkan ditutup, ketika privasi nggak dibutuhkan dia bisa buka lebar gitu. Setuju banget nih sama Mas Riri ya kan. Tapi menurut saya pribadi untuk yang unik di Mampang Gatsu ini sebenarnya ada desain skylight-nya. Nah yang aku mau tanya ini apa sih yang jadi mungkin inspirasinya Mas Riri atau ayo kita bikin skylight deh di lantai 4 gitu. Oke, jadi
kita sebenarnya di sini tuh mengusung rumah yang adaptif terhadap tropicality ya. Gitu. Makanya kalau kita ngomong tropicality, kita harus mikirin bagaimana potensi bukaan itu supaya cahaya alam itu bisa masuk meskipun space terbatas, dia tetap bisa terang, tetap terasa luas. Selain jendela, memang strateginya harus bikin bukaan di atas atau kita biasa sebut skylight gitu. Nah, skylight itu kita buat tepat di atas tangga supaya sinar mataharinya tuh bisa masuk sampai ke level sejauh-jauhnya ke bawah lah gitu harapannya. Karena sampai lantai 2 aja juga masih kelihatan bisa terang ya. Memang itu tujuannya untuk mengadaptasi tropis gitu. Selain landscape kita letakkan di beberapa lantai gitu kan, pakai planter box gitu. Terus ya nanti beberapa mungkin bisa diadaptasi dengan vertical garden kayak gitu. Nah, ada tropisnya, tapi gaya hidup yang simple, praktis dan minimalis tetap kita akomodir dengan layout-layout yang lebih terbuka, lebih fungsional kayak gitu. Ngomong-ngomong pencahayaan nih, berarti ini udah tropis banget ya. Dari depan ada untuk cahaya alami masuk, dari belakang juga ada cahaya alami masuk, dari atas juga ada cahaya alami masuk. Iya, gitu jadi bisa mungkin setiap ruangan kita desain sebenarnya punya bukaan gitu. Dari kamar mandi juga ada. Uniknya di situ sih kalau kelihatan. Iya. Itu prinsip kita dalam mendesain sih ya, karena untuk mengadaptasi tropis itu ya kita bisa mengimbris potensi alami yang kita miliki gitu kan. Terus untuk challenge sendiri untuk mendesain Mampang Gatsu ini apa dari Mas Riri? Challenge-nya ya sebenarnya karena tadi ya kita mencoba meredefinisi untuk hunian urban yang compact gitu untuk menjadi istilahnya kayak apart house gitu. Tapi tetap nyaman ya, tetap harus nyaman karena ini di lingkungan ini kan lingkungan yang premium ya. Jadi orang yang pengen tinggal di sini tetap punya rasa ingin memiliki semua fasilitas rumah pada umumnya ada gitu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan secara ukuran gitu. Jadi nggak cuman meter ngomonginnya, tapi sekecil mungkin sampai sentimeter kita pikirin supaya tetap fit in sama furniture dari setiap ruang gitu. Nah, terus kalau mau nanya sedikit, menurut Mas Riri yang spesial atau unik desainnya dari Mampang Gatsu itu apa? Menurut pribadinya Mas Riri ya? Yang unik, yang pertama kalau dari sisi fasad yang pasti identitas screen tadi ya. Twin screen tadi ya. Dan kenapa kita bilang twin screen? Karena sebenarnya ada 2 opsi buat orang untuk memilih tipe dari rumah, terutama yang opsi yang menginginkan lebih privasi terhadap swimming pool yang dia inginkan gitu. Jadi mereka bisa pilih nih swimming poolnya mau di depan atau di belakang gitu. Makanya dibikin kembar ini bangunan ini. Twin screen, makanya namanya twin screen gitu. Mungkin itu aja kali ya teman-teman yang bisa kita ulik-ulik nih dari Mas Riri terkait Mampang Gatsu Mansion. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya mau booking unit di Mampang Gatsu Mansion bisa banget karena bulan ini kita ada promo spesial yaitu early bird price. Teman-teman bisa hubungin nomor di bawah ini. Oke, kalau gitu makasih Mas Riri waktunya ya. Terima kasih.